Puji nama Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan, amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, bulan ini Tuhan membawa kita untuk terus belajar tentang pengenalan akan Tuhan, dan minggu lalu kita teruskan tentang karakteristik atau ciri-ciri orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau Bapak Ibu saudara masih ingat, minggu lalu kita melihat karakter yang pertama adalah kerinduan untuk selalu berdoa, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah terus hidup dalam firman Tuhan atau mencintai firman Tuhan, Alkitab, membaca, merenungkannya, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dan yang ketiga dari kalau kita memperhatikan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang-orang yang bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, maka yang ketiga saya memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan adalah orang-orang ini adalah orang-orang yang suka untuk beribadah. Nah, oleh karena itu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita renungkan bersama-sama hari ini tentang ibadah, dan ibadah yang bagaimana yang Tuhan inginkan, tentunya penuh dengan sukacita ketika menghampiri Tuhan. Hari Kamis yang lalu, kalau Bapak Ibu bisa waktu lalu hadir di doa malam, atau saudara nanti bisa melihat di YouTube gereja kita, maka saudara akan mendengarkan juga pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Fuji tentang ibadah. Cukup jelas, cukup terperinci, dan saya tidak akan menyinggung kembali. Nanti saudara bisa di rumah, saudara bisa membuka apa yang disampaikan pengajaran firman Tuhan tentang ibadah. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya ingin mengajak saudara untuk melihat bagaimana saudara dan saya beribadah yang sesungguhnya yang Tuhan ajarkan, apa yang tertulis dalam Alkitab kita. Dan kali ini kita lihat bersama-sama dalam Mazmur pasal yang ke-100, kita lihat bersama-sama Mazmur pasal 100 untuk memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan dan bagaimana saudara dan saya beribadah kepada Tuhan. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-100, kita lihat bersama-sama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 100 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2, 3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ayat yang ketiga, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari baca bersama-sama ayat 4 dan 5, 2, 3. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya ketika saudara dan saya berbicara tentang ibadah, maka ibadah adalah sebuah persembahan atau pemberian yang kita berikan, kita persembahkan kepada Tuhan. Sesuatu yang ketika kita berbicara tentang ibadah, itu tidak berbicara tentang apa yang kita terima sesungguhnya, tetapi apa yang kita berikan, apa yang kita persembahkan. Itulah sebabnya salah satu penjelasan dari kata ibadah adalah sebuah perbuatan bakti kepada Allah. Kalau saudara lihat dalam kamus bahasa Indonesia. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, tetapi lebih khusus dalam Mazmur 100 ini mengajarkan kepada saudara dan saya bagaimana saudara dan saya beribadah itu tidak dalam kondisi yang terpaksa, tapi sebuah ibadah yang penuh dengan sukacita, ibadah yang penuh dengan pujian, ibadah yang penuh dengan ucapan syukur, ibadah di mana saudara dan saya mempersembahkan, memberikan hidup ini kepada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, dalam Mazmur pasal 100 ini kalau saudara perhatikan di ayat yang kedua dan ayat yang keempat, mari kita lihat bersama-sama. Mazmur pasal yang kedua, 100 ayat yang kedua dan ayat keempat. Saudara perhatikan di sana.
Maka dikatakan di sana, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Dan ayat yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saudara dan saya memperhatikan apa yang dikatakan Alkitab ini. Ketika berbicara beribadahlah, sebuah pernyataan penekanannya adalah mendorong, memanggil saudara dan saya untuk datang beribadah. Dan ketika kita memperhatikan dengan baik Bapak Ibu, maka panggilan ini, pernyataan ini ketika saudara dan saya lebih jelas, maka dikatakan kepada semua bangsa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan secara khusus dikatakan, hai para kawanan gembalaannya. Sudah perhatikan, seluruh kawanan gembalaan Tuhan, seluruh umat Tuhan, seluruh bangsa dipanggil untuk datang beribadah. Yang mengerti katakan umum, katakan amin. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, ini mengajak semua orang untuk datang beribadah. Dan secara khusus adalah orang-orang yang dikatakan sebagai umatnya, sebagai kawanan gembalaan Tuhan. Saudara dan saya adalah kawanan domba Allah. Yang percaya katakan amin. Beritahu sebelah kiri kanan saudara, bilang gini, kita ini kawanan domba Allah. Amin. Dan semua orang yang merupakan kawanan domba Allah dipanggil untuk datang beribadah. Dan tidak hanya saudara dan saya yang kawanan domba sebenarnya. Semua orang, segala bangsa dipanggil untuk beribadah. Kalau saudara memperhatikan dalam Mazmur, bahkan Mazmur 1 sampai kemudian di akhir 150, maka saudara akan juga mendapatkan satu pernyataan, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Saudara akan banyak menemukan pernyataan ini, pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Dan lebih khusus Bapak Ibu, saudara perhatikan kembali di ayat yang ketiga tadi. Di ayat yang ketiga, ini menjadi sebuah alasan sesungguhnya mengapa saudara dan saya datang beribadah. Saudara perhatikan di ayat yang ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Saudara perhatikan ini. Saudara dan saya memuji menyembah Tuhan. Bangsa-bangsa dipanggil untuk memuji menyembah Tuhan. Seluruh umat manusia dipanggil untuk beribadah. Karena apa? Karena saudara dan saya tahu bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Ya, mengerti katakan amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang-orang ateis nggak akan datang kepada Tuhan. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan nggak akan datang kepada Tuhan. Hanya orang yang percaya bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, maka dia akan datang beribadah. Yang mengerti katakan amin. Saudara dan saya adalah ciptaan Tuhan, setuju katakan amin. Atau saudara dan saya lebih setuju kalau kita ini adalah garis keturunan. Bapak Ibu, saudara dan saya setuju kita adalah ciptaan Tuhan, amin. Amin. Saudara dan saya ciptaan Tuhan, bukan hasil evolusi dari makhluk paling kecil bertumbuh, berkembang menjadi sempurna, dan nenek moyangnya adalah si monyet maksudnya. Enggak, kita adalah ciptaan Tuhan, amin. Itulah sebabnya saudara dan saya datang kepada Dia. Saudara dan saya menyembah Tuhan karena kita dijadikan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihan, kemudian lebih khusus saya singgung tadi di awal, saudara dan saya adalah domba Tuhan. Orang-orang yang percaya Yesus dan juga orang-orang yang percaya pada Allah, orang-orang Israel menyebut sebagai domba-dombanya Tuhan. Dan Daud berkata di Mazmur pasal 23, Tuhan adalah gembalaku. Bagi orang lain itu menjadi sebuah hinaan, ejekan. Seringkali, wah domba-domba. Tapi kita menjadi satu kebanggaan karena Dia adalah gembala yang baik. Amin.
Sebuah pernyataan bagaimana Allah menggembalakan saudara dan saya, menjadikan domba yang dipelihara oleh Tuhan. Coba saudara perhatikan, kita perhatikan, ini memang tidak masuk dalam pembahasan, tapi kita lihat dulu Mazmur 23, agar saudara dan saya juga terus mengingat siapa saudara dan bagaimana Allah menggembalakan saudara. Mazmur pasal yang ke-23, kalau saudara membawa Alkitab tertulis, saudara kasih tanda dalam Mazmur 100 ini. Kita lihat lebih dulu Mazmur pasal yang ke-23. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur pasal yang ke-23, dari kata Tuhan adalah gembalaku. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kemudian ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak di antara saudara yang merasakan penggembalaan Tuhan seperti ini? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Setuju katakan amin. Tuhan adalah gembalaku dan Dia menuntunku ke air yang tenang. Setuju katakan amin. Dia menuntun kita membawa ketenangan, membawa kedamaian, mengalami sesuatu yang benar, yang baik daripada Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan. Oleh karena itu ketika saudara dan saya sebagai kawanan domba Allah, maka itulah sebabnya kalau Daud itu katakan di sana, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dan saya memberikan waktu untuk datang beribadah kepada Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, kemudian ketika saudara kembali ke Mazmur pasal 100, maka pernyataan yang dinyatakan di sana bahwa mengapa saudara dan saya beribadah, mengapa saudara dan saya masuk dalam pintu gerbangnya Tuhan, maka dikatakan di ayat yang kelima, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang percaya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Karena Dia baik Bapak Ibu, karena Allah baik dan kesetiaannya terus buat saudara dan saya, bahkan sampai ke anak cucu kita. Sekali lagi yang percaya katakan amin. Tuhan baik, Dia baik, Dia baik. Itulah sebabnya saudara dan saya datang beribadah. Nah Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, maka ketika saudara dan saya berbicara tentang beribadah ini, memang kalau nanti dalam Mazmur, dalam Roma pasal 12, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan hidup kita. Tetapi secara khusus ketika berbicara tentang ibadah adalah ketika saudara dan saya datang kebaktian, datang menghampiri Tuhan. Bapak Ibu, secara umum beribadah adalah mempersembahkan hidup kita. Secara khusus kalau kita berbicara tentang kehidupan orang-orang Israel, maka orang-orang Israel memberikan waktunya datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. Itulah sebabnya dikatakan Daud tadi, aku diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara dan saya datang ke bait Allah. Jadi berbicara tentang peribadatan, dan secara khusus hari ini saya berbicara tentang peribadatan, datang beribadah, datang menghampiri Tuhan dalam sebuah kebaktian bersama-sama. Bapak Ibu, oleh karena itu ketika saudara dan saya datang beribadah, menyembah Tuhan, maka mari kita mau belajar mempersembahkan datang beribadah itu dengan penuh ketaatan kepada
Dia. Bapak Ibu Saudara tentu ingat belajar dari kisah Abraham, Bapak Ibu. Saudara, ketika Abraham di Kejadian pasal 22, dia mendapatkan perintah untuk mempersembahkan korban. Bapak Ibu kita lihat saja Kejadian pasal yang ke-22. Pernyataan Kejadian 22 ini sungguh menarik Bapak Ibu. Mari kita lihat bersama saudaraku. Kejadian pasal yang ke-22, kita lihat bersama-sama ayat yang ke-5. Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayat yang ke-5, 2, 3. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Nah, perhatikan bagian ini. Mari baca bersama-sama. 2, 3. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Terjemahan bahasa Indonesia sangat menarik, memberikan sebuah penekanan yang khusus bahwa kami akan pergi. Di sana dikatakan kami akan sembahyang. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau nggak salah, kami akan worship, kami akan menyembah Tuhan. Dalam terjemahan yang dikatakan kami akan mempersembahkan korban. Dan ini menarik bahwa ketika bicara tentang mempersembahkan korban adalah dia datang untuk, orang Indonesia bilang sembahyang. Datang untuk ibadah. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, dan ketika dia datang untuk beribadah, apakah dia datang begitu saja? Tidak. Dia pergi ke tempat ini karena perintah Tuhan untuk mempersembahkan korban. Siapa korbannya? Adalah anaknya yang tunggal. Saya tidak akan membahas ini, tapi Abraham taat. Jadi panggilan, perintah, sembahyang, perintah ibadah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya, dalam hal ini kita mau belajar menanggapinya seperti Abraham. Pergi dengan penuh ketaatan. Yang mengerti katakan amin. Ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Dia. Dan taruh di hati saudara semua. Ketika saudara semua datang beribadah, ketika engkau hari Minggu mempersiapkan diri untuk beribadah, atau hari-hari lain kau datang beribadah, maka saudara dan saya beribadah karena taat kepada Dia. Yang percaya katakan amin. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, taat. Amin. Taat itu Bapak Ibu, ayo kalau orang tua, taat itu enggak ada sanggahan dari anak-anaknya, bukan? Dan mari kita mau belajar taat. Nah Bapak Ibu, kemudian yang kedua Bapak Ibu, ketika saudara dan saya datang beribadah, mari perhatikan Mazmur pasal 29 ayat yang kedua. Mazmur, kembali ke Mazmur pasal yang ke-29 ayat yang kedua. Mazmur 29 ayat yang kedua, mari baca bersama-sama. Mazmur 29 ayat yang kedua. 2, 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Katakan bersama dengan saya, berhiaskan kekudusan. 2, 3. Berhiaskan kekudusan. Bapak Ibu sudah nanti bisa lihat ayat yang lain, Mazmur 96 ayat 9, Mazmur 110 ayat yang ketiga, maka pernyataannya sama, datanglah beribadah, berhiaskan kekudusan, berhiaskan kesucian, datang dengan penuh kekudusan. Itulah Bapak Ibu, ketika saudara dan saya ingat dalam 2 Petrus pasal 1 yang kita baca bersama-sama, lakukan semuanya ini maka engkau akan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan. Maka salah satu di antaranya adalah hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan. Petrus juga berkata di pasal yang kedua, maka orang-orang yang mengenal Tuhan akan meninggalkan segala kejahatan dan kecemaran. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita mau belajar bersama-sama
untuk datang dalam hal ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, lantas kita ini kan sering dalam ketidakbenaran dan kadang-kadang tanpa sadar kita jatuh dalam dosa. Maka saudara dan saya mesti ingat juga Tuhan kita sangat sayang, mengasihi saudara dan saya. Oleh darahnya saudara dan saya disucikan. Amin. Itu sebabnya setiap minggu pertama kita selalu mengingat dalam perjamuan kudus. Karena saudara dan saya tidak bisa kudus dengan diri sendiri, dengan perbuatan kita, hanya oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, saya mengajak saudara kemudian ketika saudara dan saya datang beribadah, maka yang ketiga yang saudara dan saya taruh dalam hati saudara, satu, engkau datang dengan penuh ketaatan, satu, dalam kekudusannya Tuhan. Yang berikutnya yang ketiga adalah saudara dan saya datang beribadah itu karena mengasihi Dia. Amin. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya datang beribadah, itu hanya karena saudara mendasari Dia telah mengasihi kita dan kita mau mengasihi Tuhan. Amin. Bahkan sebelum saudara dan saya mengasihi Dia, Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, itulah sebabnya Bapak Ibu setiap saya memimpin perjamuan kudus, saya selalu melihat bagaimana kasih Allah itu luar biasa. Dan di situ saya semakin menyadari bahwa apapun yang saudara dan saya lakukan buat Dia sebenarnya Dia sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan mari kita mau belajar ketika engkau beribadah, engkau juga beribadah karena mengasihi Tuhan. Amin. Karena engkau mengasihi Tuhan, karena engkau mencintai Tuhan, itulah sebabnya saudara dan saya beribadah. Baik, puji nama Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, berikutnya Bapak Ibu saya ingin sampaikan kepada saudara, tadi saya singgung dalam Roma pasal 12 ayat 1 adalah mempersembahkan hidup dan juga tentang peribadatan. Saya tidak akan bahas ini, tapi saya ingin kembali ke Mazmur 100. Saudara perhatikan bersama-sama. Karena saudara dan saya datang beribadah dengan penuh kekudusan, saudara dan saya beribadah karena engkau mengasihi Tuhan, maka lebih lanjut di dalam Mazmur 100 mengajar saudara bagaimana saudara dan saya datang beribadah. Perhatikan bersama-sama sekali lagi ayat yang kedua, Mazmur 100. Baik, dari ayat yang pertama, Mazmur pasal 100 tadi Bapak Ibu, mari kita lihat bersama-sama pernyataan di ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari baca bersama-sama, 2, 3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, ketika saudara dan saya datang beribadah, maka saudara dan saya datang beribadah dengan sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Karena saudara dan saya datang karena ketaatan, karena kasih kita kepada Allah. Karena saudara dan saya datang kepada Tuhan karena saudara dan saya tahu Allah mengasihi dan kau mengasihi Dia. Maka enggak ada yang terpaksa dalam diri saudara sehingga engkau bisa datang dengan penuh sukacita. Enggak terpaksa Bapak Ibu. Saudara dan saya datang dengan penuh sukacita. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan. Dan kemudian maka dikatakan di ayat yang keempat juga, saudara dan saya datang beribadah dengan pujian, sorak-sorai. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, mungkin saudara dan saya karena kita tiap minggu datang beribadah dengan ada pujian, kemudian kita diajak menyembah bersama, bermazmur bersama. Kemudian dalam pujian itu ada pujian yang orang bilang girang-girang, sukacita, kadang dangdut, kadang ngerok. Tapi saudara semua diajak bersorak-sorai. Karena mungkin karena tiap minggu kita seperti itu seolah-olah kita biasa. Padahal itu sebenarnya di format sedemikian rupa karena kita ingin dalam peribadatan itu seperti yang Alkitab
ajarkan. Yang mengerti katakan amin. Agar saudara dan saya punya waktu menyembah secara pribadi. Agar saudara dan saya punya waktu untuk bersama-sama Tuhan, bersama-sama umatnya bersorak-sorai. Saya melihat teman-teman kalau WL di HOB ini mungkin ngikutin gembalanya kali ya. Jarang sorak-sorai. Haleluya gitu saudara. Kalau di tempat yang lain itu sampai teriak-teriak gitu. Coba sekali-sekali nggak apa-apa juga kok teman-teman WL ya. Jadi kayaknya ngeslow semua kayak saya jadinya. Wah, mesti sekali-kali kayak itu loh saudaraku, kalau orang-orang kayaknya kalau seminar-seminar itu kan yel-yelnya kan keren ya saudaraku ya. Ayo angkat tangan gitu. Itu kayaknya perlu belajar. Siapa yang bisa mimpin yel-yel di sini ya? Jadi biar sorak-sorai gitu. Yel-yelnya sorak-sorai memang untuk Tuhan gitu, bukan untuk yang lain, bukan untuk cuma memompa diri kita, enggak. Tapi benar-benar sorak-sorai. Namanya sorak-sorai itu adalah sesuatu yang meluap untuk Tuhan. Setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, paling senang saya kalau lihat yel-yelnya, sorak-sorainya orang-orang yang nonton pertandingan kemudian menang. Apalagi kalau tim sepak bolanya menang. Wah, satu stadion itu bisa bersorak. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari saya mengajak saudara semuanya, ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, berikan pujian yang terbaik buat Dia. Amin. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Dan saudaraku dikasih Tuhan, salah satu bentuk sorak-sorai adalah seringkali kita dibawa untuk memberikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu adalah sebagai perwujudan kita. Bagaimana saudara dan saya datang bersorak-sorai, bersuka cita buat Tuhan. Dan ketika saudara dan saya bersuka cita, maka di sana juga ada tari-tarian. Teman-teman, adik-adik, rekan-rekan tim tamborin mengajak saudara untuk juga ikut menari bersama-sama. Tapi saya lihat saudara semuanya kadang-kadang masih sedikit malu-malu kalau menari. Lagunya dangdut tapi nggak ada yang goyang. Lagunya dangdut cuma begini aja. Apa lagu dangdut yang berapa waktu yang lalu? Apa lagunya? Oh, Gandol Gusti. Gandol Gusti. Gandol Gusti. Ini bukan dangdut, saudaraku. Lagunya cuma mungkin saya paham. Bukan enggak mau ikut goyang karena enggak ngerti kata-katanya gitu. Hanya orang Jawa saja, jadi wah ini enggak ngerti apa ini ngomong apa gitu. Maksudnya bergantung sama, tapi ada terjemahannya kan di slide-nya itu kan. Nah, saudaraku, ini mengajak saudara untuk menari, bersuka cita, bersorak-sorai. Ya, mengerti katakan amin. Ya, mengerti katakan amin. Jadi saudaraku, ketika ibadah nanti minggu depan, kalau lagi bersuka cita, kalau yang sebelah kiri kanan saudara belum goyang-goyang, nah kasih senggol saudara ya, amin. Sekarang kasih senggol dulu, jangan tidur gitu. Puji Tuhan, baik. Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, dan hal yang terpenting berikutnya Bapak Ibu, hal yang terpenting dari semua peribadatan itu, maka ibadah itu fokusnya, pusatnya hanya Tuhan saja. Amin. Hanya Tuhan saja. Jadi ketika saudara dan saya datang beribadah, kalau alasannya bukan karena beribadah pusatnya pada Tuhan, itu saudara dan saya disayangkan. Dan saya harap saudara dan saya menikmati anugerah Tuhan. Memang ada beberapa orang Bapak itu kadang-kadang datang beribadah karena tidak mengenal, tidak tahu, diajak temannya untuk pertama kali, mereka nggak tahu, oke. Tapi kalau saudara semua datang beribadah karena pusatnya pada Tuhan, maka orang-orang yang baru datang tadi akan mengalami lawatan Tuhan dan hidupnya akan diubahkan. Dan saya percaya minggu-minggu yang akan datang, dia bukan lagi berkata, hari minggu lalu aku ibadah karena engkau ajak, tapi hari ini aku mau ketemu dengan Tuhan sendiri. Amin. Dan itu yang kita harapkan. Sehingga semua saudara yang sudah mengerti kebenaran ini, ayo datang beribadah. Pusatnya hanya pada Tuhan. Kasih tahu sebelahmu, berpusat pada Tuhan saja. Amin.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saudara bisa memperhatikan dalam Mazmur 100 ini, baik ayat yang ketiga maupun ayat yang kelima, maka semuanya karena Tuhan, karena Tuhan. Nggak ada yang lain Bapak Ibu, nggak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, saya tidak akan melanjutkan lebih lanjut, tapi saya ingin saudara ketika engkau datang beribadah, sesungguhnya engkau melihat Tuhan itu sudah membuka diri buat saudara dan saya, bahkan seluruh bangsa. Ini adalah berita baik yang perlu saudara sampaikan kepada siapapun. Kalau ada yang mereka berkata bahwa hidup saya tidak hidup dalam kekudusan, maka saudara sampaikan kepada mereka, Allah mengasihi mereka dan Allah memberikan keselamatan agar engkau bisa datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan juga buat saudara dan saya, mari kita lihat bagaimana tangan Tuhan yang selalu terbuka buat kita. Tugas saudara dan saya untuk memberitakan kabar baik ini. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan sebuah tema tahun ini buat Gereja Bethel Indonesia adalah revival dan harvest. Sebuah iman, sebuah kepercayaan, sebuah visi untuk melihat penuaian besar terjadi. Dan saya percaya saudara dan saya tidak hanya sekedar bisa atau hanya sekedar berdoa mengharapkan, tapi saudara dan saya adalah alatnya Tuhan. Siapapun saudara, engkau bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Tahukah saudara, pernahkah saudara tahu bahwa banyak orang berkata, saya datang beribadah karena si A itu, saya kenal Yesus karena si B itu, karena saya diperkenalkan oleh si D itu, karena kesaksian saudara dan saya. Orang itu datang beribadah. Dan hari ini saya mengajak saudara untuk menjadi tidak hanya engkau datang menyembah Tuhan, tapi engkau juga menjadi alatnya Tuhan, mengajak orang lain datang beribadah kepada Dia. Yang mengerti sekali lagi katakan amin. Mari berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Dan Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, mari kita sekali lagi membaca Alkitab kita dalam Kolose pasal yang ketiga. Dan saya mengajak saudara untuk berdiri bersama-sama. Ketika saudara dan saya beribadah, mari perhatikan hal ini Bapak Ibu. Dan biarlah ini ada dalam diri saudara dan saya, beribadah dengan sungguh-sungguh seperti dilakukan oleh umat-umat Tuhan, gereja mula-mula. Kolose pasal yang ketiga, mari kita baca ayat 16 bersama-sama. Kolose pasal 3 ayat 16 dan ayat yang ke-17 kita baca bersama. 2, 3. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dalam ibadah kita, diatur sedemikian rupa, di sana ada pujian, di sana ada penyembahan, ada mazmur, ada nyanyian rohani, dan di sana ada pengajaran firman Tuhan. Tapi semuanya itu lakukan hanya untuk Tuhan. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Mari arahkan hati saudara kepada Dia.